السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل أعظم الكتب على أعظم خلقه وأشرفه لهدي الإنسان وإرشاده، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المتعبد بتلاوته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد. فقال الله تعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin wal hadirat, para pemirsa, para pendengar, para pecinta Al-Quran, hafizakumullah. Pada pertemuan yang keempat ini merupakan pertemuan yang tidak tercantum dalam buku Tajwid Pintar. Akan tetapi perlu juga kami sampaikan sebagai tambahan informasi dan tambahan ilmu pengetahuan. Kalau kita berbicara masalah sanad, apa itu sanad? Kalau secara bahasa, martafa'a minal ard, apa yang muncul atau apa yang timbul dari bagian bumi. Mari kita artikan secara bahasa yang mudah kita pahami. Secara bahasa, sanad itu adalah sandaran atau tumpuan. Makanya kata sanad juga kalau diimbuhkan atau ditambah hurufnya menjadi asnada yusnidu, yaitu menyandarkan. Adapun secara istilah adalah secara istilah yang mudah kita pahami, mata rantai atau silsilah pengambilan ilmu dari guru ke guru, kemudian dari gurunya, kemudian dari gurunya lagi, sampailah kepada, kalau misalkan sanad Al-Quran, sampai kepada sahabat, kemudian sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada malaikat Jibril alaihi salam, daripada Rabbil Izzah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sanad hadis, sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia sanad buku atau sanad kitab, sampai kepada penulis atau pengarangnya. Baik, sebelum kita berbicara masalah sanad Tuhfatil Atfal atau sanad Manzumah Tuhfatil Atfal, kita perlu tahu juga apakah sanad itu sangat penting. Kalau kita jawab sanad sangat penting, makanya Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man sya'a ma sya'a. Sanad itu adalah bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, kalau tidak adanya sanad,
nanti seseorang akan sesuka hatinya berbicara, ya. Sesuka hatinya berbicara, sesuka hatinya menyelewengkan sesuatu tanpa ada landasan yang jelas. Maka ini sangat penting sanad. Ya. Lebih luas dari itu, sanad juga sebenarnya tradisi ulama, ya. Tradisi ulama terdahulu supaya menjaga teks, menjaga nas, agar tidak diselewengkan, agar tidak ditahrif, ya. Kemudian juga pemahamannya agar tidak melenceng daripada yang dimaksudkan oleh si pengarang ataupun yang dimaksudkan oleh nas tersebut. Kalau berbicara masalah sanad ini memang, ya, kita dihadapkan dengan dua kubu, ya, biasanya dua kubu yang dua-duanya mungkin kurang baik. Yang pertama, kubu yang mengagung-agungkan sanad. Ya. Maka dari itu dulu ketika di pengajian majelis Maulana Syekh Hisham Al-Kamil, ketika beliau kan biasanya membuat pengajian itu ya ada sanadnya. Jadi para mahasiswa itu berburu, ya, dengan nada bercanda beliau, haula ya'budunal isnad atau ya'budunal ijazah min dunillah, ya. Para mahasiswanya ketawa. Itu artinya sindiran, ya, bahwasanya jangan terlalu mengagungkan sanad tapi tidak memperhatikan pemahamannya. Kemudian kubu yang lain adalah kubu yang juga berlebihan, artinya menyepelekan sanad. Wah, sanad itu udah nggak penting sekarang, sanad itu dulu masa-masa pengumpulan, tapi zaman sekarang itu udah nggak penting lagi. Al-Quran sudah dikumpulkan, kemudian al-ahadits sudah dikumpulkan, sudah dibukukan, bahkan sudah dicetak. Jadi sanad tidak perlu lagi. Nah, ini juga kita tidak mau seperti ini. Kita ambil jalan tengahnya adalah sanad, tradisi sanad juga harus tetap kita pertahankan, ya, mengingat memang ini tradisi ulama. Tradisi para ulama dulu menjaga teks-teks agama, Al-Quran, hadis, kemudian kitab-kitab dan sebagainya juga melalui jalur sanad. Harus kita pertahankan, tapi tidak hanya sebatas sanad, maka perlu juga ada kualitas. Bukan hanya sekedar riwayat, tapi juga ada diroyahnya, ada pemahamannya. Maka dari itu para guru kami juga sering menyebutkan ijazatuna ijadatuna. Jadi ijazah kami adalah sebenarnya kemampuan dan kemahiran atau kapasitas kami, kualitas, ya. Jadi kualitas antara riwayah dan diroyah harus seimbang. Baik, kita akan masuk ke sanad Tuhfatul Atfal, ya. Apakah sanadnya muttasil, bersambung, atau munqati' atau terputus? Masalah sanad tuhfah memang para masyayikh, para tuan guru, ya, tentunya ahli qiraat, rata-rata mereka menyebutkan bahwa sanad Tuhfatul Atfal adalah munqati', terputus. Terutama sanad-sanad yang beredar, ya, sanad-sanad yang beredar yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad Al-Mutawalli. Syekh Muhammad Al-Mutawalli kelahiran 1248 atau 1250 Hijriah, beliau wafat 1313. Karena redaksi sanadnya ketika sampai kepada Syekh Muhammad Al-Mutawalli ini memang ahli qiraat di zamannya, bisa nadihi ilan nazim atau bisa nadihi ilal muallif. Jadi dengan sanadnya sampai kepada an-nazim. Jadi
jarak antara Syekh Mutawalli dengan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini nggak bersambung, ya, tidak ketemu mereka. Jadi ini yang sering disebarkan, yang sanad seperti ini. Boleh dilihat gambarnya, contohnya seperti ini ya, dari Syekh Mutawalli, kemudian bisanadihi ilan nazim atau ilal muallif Tuhfatil Atfal. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini juga banyak dijelaskan ya para ulama yang ahli qiraat, termasuk juga Syekh Abdul Qadir Uthman ya, dalam banyak video beliau ketika mengajar Tuhfatil Atfal, beliau merupakan salah satu murid Syekh Aiman Rusdi Suwaid ya. Nah, kalau sudah seperti itu ceritanya, jadi apakah sanad tuhfah ini ada yang muttasil? Jadi kita bilang tadi munqati', rata-rata para masyayikh menyebutnya munqati', terputus. Apakah ada yang muttasil? Ya, jawabannya wallahu a'lam. Karena semua para masyayikh adalah beristihad, kemudian mereka berusaha sekuat tenaganya, sekuat kemampuannya untuk menemukan sanad yang muttasil. Sanad yang muttasil sampai kepada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Ya, ada kemungkinan sanadnya muttasil kalau kita lihat dari rentetan keguruan sampai kepada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya. Siapa-siapa saja murid beliau setidaknya terkumpul kepada 3 murid atau 3 masyayikh ya. 3 murid. Yang pertama ada Syekh Mustafa Al-Mihi. Syekh Mustafa Al-Mihi. Beliau ini salah satu juga anak daripada Syekh Nuruddin Al-Mihi, gurunya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Kemudian Syekh Muhammad Al-Mihi juga merupakan anak daripada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Syekh Abdul Wafa Nasru Al-Huraini ya. Syekh Abdul Wafa Nasrul Huraini. Jadi tertumpu kepada 3 ulama ini. Karena ketiga ulama ini yang kemungkinan mengambil sanad tuhfah daripada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Yang pertama Syekh Mustafa Al-Mihi ya. Ini memang beliau adalah anak Syekh Al-Mihi, Nuruddin Ali Al-Mihi ya. Gurunya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Anak tertua beliau, bahkan ya hampir antara Syekh Muhammad dengan Syekh Mustafa, Syekh Mustafa dengan Syekh Muhammad ini adalah sezaman ataupun setingkat dengan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, saling mengambil faidah ya. Syekh Mustafa Al-Mihi juga banyak karya-karyanya mengenai Al-Quran ya, ahli qiraat juga. Seperti contohnya Fathul Karimir Rahman fi tahriri ba'di aujuhil Quran. Jadi ada karya beliau, banyak lagi karya Syekh Mustafa Al-Mihi. Kemudian ada Syekh Muhammad Al-Mihi, juga anak daripada Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi, gurunya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Ya, beliau malah salah satu syarih penjelas daripada kitab Matan Tuhfatil Atfal yang beliau sebut namanya dengan Fathul Malikil Muta'al bi Syarhi Tuhfatil Atfal. Nah, jadi ini sangat masyhur sekali. Ya, makanya dugaan para ulama kita yang bertiga ini sangat kemungkinan ya, sanad Tuhfatul Atfal itu dari mereka. Kemudian Syekh Abdul Wafa Nasrul Huraini ya, memang spesialis beliau juga dinobatkan salah satu daripada murid
Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Tapi kemungkinan beliau meriwayatkan Tuhfatul Atfal itu dibandingkan daripada dua ulama yang lain tadi lebih kecil ya. Karena beliau spesialisnya disebutkan oleh para ulama di eranya, beliau adalah al-adibul lughawi ya, ahli bahasa ya. Karena memang ada karya beliau yang sangat terkenal mengenai qawaidul imla ya, kaidah-kaidah imla yang beliau sebut namanya dengan al-matali'un nasriyah lil matabi'il misriyah fil usulil khattiyah ya, kaidah imla ya, bahasa Arab. Baik ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tertumpu kepada tiga ini. Kalau sampai kepada tiga ini itu ada kemungkinan sanadnya muttasil kepada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Syekh Muhammad Al-Mihi ini bahkan lebih dahulu menjelaskan Tuhfatul Atfal dibandingkan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri sendiri dalam Fathul Akfal fi Syarhi Tuhfatil Atfal, karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya. Buktinya karena memang beliau juga aku mengambil faedah, kata beliau, daripada penjelasan Syekh Muhammad Al-Mihi dalam kitabnya Fathil Malikil Muta'al bi Syarhi Tuhfatil Atfal. Jadi para ikhwah, sebagai kesimpulannya ya, sanad Tuhfatul Atfal itu kemungkinannya ada yang muttasil kalau sampai kepada tiga guru tadi ini. Tapi memang tidak dapat dipastikan secara qat'i ya. Tapi ada kemungkinan besarnya. Nah, adapun matannya, matan Tuhfatul Atfal ya, itu sudah sangat dipastikan ya, dipastikan keasliannya. Karena manuskrip yang ditemukan, manuskrip kuno mengenai Tuhfatul Atfal, ketika dikumpulkan ya nama pengarangnya sama, kemudian juga jumlah baitnya sama, hanya berbeda kalimat sedikit-sedikit tergantung manuskrip yang ada. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja mengenai sanad Tuhfatul Atfal ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada sebagai tambahan pengetahuan bagi kita. Dan kalaupun ada kesalahan dalam menjelaskan ataupun ada kesalahan informasi, para ikhwah yang mengetahui, para pendengar yang mengetahui, boleh menulisnya di kolom komentar. Hada minni wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.